Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online Bahasa Indonesia bersama saya, Miss Nita Sulistiawati. Kali ini, Miss Nita akan membahas materi untuk kelas 8, yaitu materi teks eksposisi. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu eksposisi? Kalian pasti sudah pernah mendengar kata eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang mengandung pengetahuan ataupun informasi yang digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, namun jelas. Pada paragraf eksposisi ini memiliki sifat ilmiah ataupun bisa kita katakan sebagai pernyataan yang bersifat non-fiksi. Tujuan dari teks eksposisi sendiri adalah menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu sehingga pembaca dapat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Teks eksposisi sendiri seringkali digunakan pada saat kita berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian sedang melakukan diskusi dalam forum seminar. Adapun ciri-ciri dari teks eksposisi itu diantaranya ada singkat dan padat kalimatnya. Kemudian, gaya informasinya bersifat persuasif ataupun mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya dilakukan secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Kemudian, menjelaskan informasi tentang pengetahuan. Selanjutnya, tidak memihak, yang berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Kemudian, teks eksposisi ini bersifat objektif ataupun netral. Penjelasannya disertai data-data yang akurat. Dan yang terakhir, umumnya menjawab pertanyaan dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, seperti dalam teks berita yang sudah Miss Nita jelaskan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah struktur dari teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah bagian paling atas, yaitu judul. Judul itu harus menarik, namun tetap penulisannya singkat. Yang kedua, ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi topik yang akan dibahas dalam penulisan. Yang ketiga adalah argumentasi atau alasan. Di bagian ini berisi pendapat dari penulis dan disertakan alasannya beserta contohnya juga. Bagian terakhir adalah bagian penegasan ulang. Di bagian ini, penulis menegaskan kembali argumentasi yang telah disajikan sebelumnya. Namun, penegasan ulang ini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Selanjutnya, ada pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan dari teks eksposisi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga adalah campuran. Maksud dari pola pengembangan deduktif ini adalah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Biasanya, Miss Nita mengingat paragraf deduktif itu dengan kata kuncinya de, berarti depan. Kalimat utamanya ada di depan atau di awal paragraf. Yang kedua, induktif. Induktif ini kebalikan dari deduktif. Berarti kalimat utamanya ada di bagian akhir paragraf. Yang terakhir adalah pola campuran. Pola ini kalimat utamanya terletak di awal maupun di akhir paragraf. Berbicara mengenai pola pengembangan paragraf, di sini Miss Nita akan menanyakan kepada kalian dulu. Apakah kalian tahu bagaimana cara mencari kalimat utama ataupun gagasan utama? Baik, Miss Nita akan menjelaskan apa itu kalimat utama. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Paragraf yang baik memiliki beberapa syarat. Syarat tersebut adalah berisi hanya satu ide pokok
ataupun gagasan utama. Sedangkan gagasan utama sendiri itu letaknya ada di kalimat utama. Jadi, sebelum kalian mencari ide pokok, kalian harus dulu mencari yang namanya kalimat utama. Kalimat utama itu terletak di dua bagian. Coba di mana saja? Baik, yang pertama ada di awal paragraf, seperti yang sudah dikatakan tadi dalam pola pengembangan deduktif. Nah, yang kedua ada di akhir paragraf. Dan yang ketiga ada campuran, baik awal maupun akhir ya. Oke, kita akan bahas mulai dari kalimat utama yang terletak pada bagian awal. Caranya bagaimana? Yuk kita simak. Pertama, cara mencari kalimat utama yang terletak di bagian awal paragraf. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalian harus membaca dulu yang pertama adalah bagian awal paragrafnya. Kalimat pertamanya ya. Kemudian, kalian lihat di kalimat kedua. Jika di kalimat kedua itu ada yang namanya repetisi, kata rujukan, atau kata ganti, maka kalimat utama terletak di awal paragraf. Nah, maksudnya dari repetisi itu apa sih? Repetisi adalah pengulangan kata. Kemudian, kata rujukan. Kata rujukan itu contohnya apa saja? Kata rujukan itu contohnya adalah kata ini, itu, tersebut, dan masih banyak contoh lainnya. Sedangkan untuk kata ganti, contohnya adalah kata dia, mereka, ia, nya, ya. Itu adalah contoh dari kata ganti. Sekarang, bagaimana caranya mencari kalimat utama yang letaknya ada di akhir paragraf? Kalian tinggal melihat bagian akhir dari kalimat tersebut, atau di akhir paragraf ya, di kalimat paling akhir. Apakah di situ ada yang namanya kalimat simpulan? Nah, contoh dari kalimat simpulan itu biasanya ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu. Jadi, kesimpulannya adalah, nah itu adalah contoh-contoh dari kalimat simpulan. Nah, untuk kalimat utama campuran itu letaknya ada di bagian awal maupun akhir paragraf. Itu sama mencari ketika kalimat utama ada di awal maupun di akhir paragraf. Setelah kita menemukan kalimat utama, maka kita akan mudah untuk menemukan ide pokok atau mencari ide pokoknya. Dengan cara apa? Ide pokok itu dapat ditemukan secara eksplisit. Maksud dari eksplisit itu apa sih? Eksplisit itu adalah sama dengan tersurat. Ya, berarti sudah dituliskan di kalimat tersebut. Ada juga secara implisit. Implisit itu adalah kebalikannya, berarti secara tersirat atau kita memaknainya sendiri. Baik, pembahasan selanjutnya adalah cara menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Teks eksposisi tentunya memiliki beberapa paragraf di dalamnya. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah memperhatikan judulnya terlebih dahulu. Yang kedua, kalian harus temukan gagasan utama atau ide pokok tadi yang sudah Miss jelaskan itu di setiap paragrafnya. Jadi setiap paragraf kalian harus menemukan ide pokok terlebih dahulu. Setelah itu, rangkai gagasan utama dari setiap paragraf tersebut. Nah, setelah kalian menemukan ide pokok dari paragraf masing-masing, kemudian kalian satukan kembali kalimat tersebut menjadi kalimat yang utuh. Nah, di situ kalian sudah bisa menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama ada pronomina. Pronomina itu merupakan kata ganti. Nah, pronomina itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pronomina persona dan yang kedua ada pronomina non-persona. Apa itu pronomina persona? Ini merupakan kata ganti orang. Nah, dari pronomina persona ini ada dua bagian. Yang pertama, persona tunggal, yang kedua, persona jamak. Kemudian,
Yang kedua ada pronomina non-persona. Pronomina non-persona adalah kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk. Dan selanjutnya ada pronomina penanya. Contohnya seperti apa, mana, siapa, kapan, itu merupakan pronomina penanya. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Ini selalu digunakan di setiap paragraf, baik paragraf eksposisi maupun paragraf yang lainnya. Yang ketiga adalah leksikal. Leksikal itu adalah jenis kata yang menunjukkan kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Di antaranya yaitu yang pertama ada eksposisi definisi, yang artinya suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Jenis yang kedua, eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Biasanya, eksposisi proses ini contohnya adalah teks prosedur. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal tertentu. Yang keempat, eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Selanjutnya ada eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Yang terakhir adalah eksposisi berita, jenis teks yang isinya menyampaikan informasi, suatu peristiwa atau kejadian. Jenis teks ini seperti banyak ditemukan dalam surat kabar ataupun koran. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi diantaranya, yang pertama, kita harus memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Dalam hal ini, usahakan memilih dan menentukan topik yang benar-benar dikuasai, agar tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Dengan tujuan yang jelas, kamu bisa menentukan arah gagasan yang hendak kamu tuliskan agar tidak menyimpang dan tepat sasaran. Yang ketiga, kumpulkan data untuk mendukung argumen. Data itu baik berupa fakta, contoh, bukti, atau pendapat pakar yang perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya, agar tulisan karyamu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide, sehingga tulisan tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Yang kelima, membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. Dalam hal ini, mulailah kembangkan karangan dengan kalimat agar menjadi teks yang utuh dan lengkap. Yang terakhir adalah membuat simpulan. Rumuskanlah simpulan sebagai penegasan ulang terhadap hal yang dibahas. Demikian penjelasan dari Miss Nita, semoga bermanfaat dan ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa dibagikan ke berbagai sosmed kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.